Selamat pagi, rekan-rekan. Sebelumnya nama saya adalah Victor Franz Maruli Pangaribuan dengan NRM 221020278. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan marketing penjualan retail dengan dosen pengampu Bapak M. Syaifuddin Eskom Mkom, mata kuliah metodologi penelitian, program studi sistem informasi Triguna Dharma Medan. Nah, di pendahuluannya di bab 1 ada latar belakangnya adalah seiring dengan perkembangan bisnis retail. Pada saat ini bisnis retail tidak akan dikelola secara tradisional melainkan dengan cara modern. Persaingan yang ketat pada bisnis retail tidak terlepas semakin menjamurnya pusat perbelanjaan baik yang bersifat lokal, nasional maupun internasional, dan berbagai faktor yang dibidik persaingan tersebut memacu para pebisnis di bidang retail untuk senantiasa menjadi retail pilihan konsumen dan mempertahankan konsumennya. Setiap perusahaan dituntut untuk menciptakan strategis persaingan yang baik dan terpadu, karena persaingan adalah kunci dari keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan. Nah, di sini pelayanan merupakan salah satu hal yang terpenting dalam sebuah perusahaan juga, dalam upaya menarik konsumen untuk menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Dalam memberikan pelayanan, setidaknya perusahaan harus memenuhi 5 kriteria kualitas pelayanan yang sering disebut rectangle atau reliability, responsiveness atau empathy dan assurance. Kunci untuk memberikan kualitas pelayanan yang lebih baik adalah saran kualitas pelayanan digambarkan sebagai suatu pernyataan tentang sikap hubungan yang dihasilkan dalam perbandingan ekspektasi dan dengan kinerja. Jadi tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang disarankan oleh harapan. Jika kinerja yang disarankan di bawah harapan, maka konsumen tidak puas. Sedangkan kinerja yang diharapkan sesuai dengan harapan dan bahkan melebihi, maka konsumen akan merasa puas. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan retailnya antara perusahaan Indomaret, Alfamidi dan Alfamart di wilayah Medan, Sumatera Utara, yang akan terus mengupayakan peningkatan minat beli masyarakat. Berbagai upaya terus dilakukan termasuk pada aspek pelayanan dan distribusi barang dagangnya sehingga kebutuhan konsumen dapat terpenuhi. Persaingan antara ketiga minimarket ternama Indomaret, Alfamidi dan Alfamart sangat ketat. Indomaret, Alfamidi dan Alfamart lokasinya selalu dalam jarak yang tidak berjauhan, segmen hingga tata ruang yang tidak jauh berbeda. Demikian pula jenis barang yang ditawarkan tidak jauh berbeda. Jadi sedikit ada panduan wawancara dari ini panduan wawancara untuk customer Alfamart ya, customer Alfamart. Ini dengan nama Sally Azlina Siotang, umur 20 tahun, alamat Jalan Loko, Medan, Jawa Barat. Nah, kemarin kita ada sedikit mempertanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda merasa puas dengan pelayanan yang diberikan perusahaan Alfamart? Nah, lalu dia menjawab, setiap petugas berbeda-beda sifatnya, jadi kadang merasa puas, kadang merasa tidak puas. Nah, pertanyaan kedua, ada beberapa kali dalam 1 bulan Anda dapat berbelanja di Alfamart? Nah, pertanyaannya 10 kali tiap bulannya, atau bisa jadi ini kan yang saya tulis itu 10 kali tiap bulannya, atau dengan jawaban dia itu ada lebih begitu ya kan, 10 atau lebih ya. Jadi kamu menulisnya itu 10 kali tiap bulan, kurang lebih itu kan ada kurang lebih 10 kali per bulan. Pertanyaan ketiga, mengapa memilih belanja di Alfamart tidak berbelanja di Alfamart?
Saya lebih memilih berbelanja di Alfamart dikarenakan jarak dari tempat tinggal dan kampus saya lebih dekat ke Alfamart. Jadi di kampus kita itu ada di kampus kita itu di samping kampus kita itu di STMIK Triguna Dharma itu ada Alfamart yang di samping kampus. Jadi untuk dari tempat-tempat kos dan dari kampus juga minimarket yang terjangkau itu ya cuma Alfamart karena dekat, jalan kaki itu nggak sampai 2 menitan gitu ya. Oke, di next nomor 4, apa yang membuat Anda tertarik untuk belanja di Alfamart? Alfamart sering mengadakan diskon atau promo hampir setiap bulannya dan cocok untuk saya sebagai kaum anak kos yang suka mencari promo. Menurut Anda, apakah Alfamart menyediakan produk yang lengkap? Jawabannya cukup lengkap untuk kebutuhan pokok saya. Nomor 6, apakah Anda mempunyai kesulitan ketika berbelanja di Alfamart? Ada. Terkadang label harga yang tidak sesuai dengan harga yang di-scan, label harga yang sering tidak ada, harus bertanya lagi kepada karyawan Alfamart untuk mengetahui harga tersebut. Nah, jadi untuk penjelasan ini, kadang itu di Alfamart itu ada mereka yang belum change harga. Misalnya gini, harga promo hari ini udah berganti di besok, ya kan? Jadi mereka itu masih tetap pasang di besok gitu, belum diganti. Jadi itu ada sedikit kesalahan mereka ya di label harga, atau ada yang gak ada harganya. Contohnya Aqua gitu ya kan. Dia nggak ada harganya di situ. Jadi kita harus bertanya lagi ke kasirnya untuk mengetahui harganya. Ini berapakah harganya ya? Jadi itu salah satu kesulitan yang mereka alamin. Apakah dalam berbelanja di Alfamart mudah digunakan untuk Anda baik secara transaksi online maupun online? Ya, cukup mudah bagi saya. Nomor 8, apakah Anda mengetahui layanan AlfaGift yang disediakan oleh Alfamart di Google Play Store? Ya, saya cukup mengetahui tentang AlfaGift tersebut. Nomor 9, apakah layanan AlfaGift memudahkan Anda untuk berbelanja secara online? Ya, cukup memudahkan karena kalau saya lagi tidak bisa keluar kos, saya bisa belanja melalui AlfaGift dan diantar langsung oleh kurir AlfaGift ke kos saya. Nomor 10, produk apa yang sering Anda beli ketika berbelanja di Alfamart? Kebutuhan pribadi saya sih seperti skincare serta air mineral juga termasuk yang sering saya beli. Apa yang membuat Anda merasa puas ketika berbelanja di Alfamart? Pelayanan kasir yang lumayan ramah dan diskon yang sering diadakan oleh pihak Alfamart. Apakah fasilitas yang disediakan oleh Alfamart sangat membantu saat berbelanja? Cukup membantu. Nah, fasilitasnya itu contohnya kayak keranjang belanja. Jadi kita kalau belanja banyak, kita nggak perlu pakai tangan apa segala macam gitu ya kan. Itu termasuk fasilitas yang disediakan oleh Alfamart. Nah, ke-13, apakah Anda pernah mengalami kejadian yang merugikan ketika belanja di Alfamart? Tidak pernah. Apakah kualitas pelayanan yang ada di Alfamart sesuai dengan harga yang ditetapkan? Ya, sesuai. Sebagai customer, Anda lebih suka bertransaksi secara cash atau QRIS online? Saya lebih suka bertransaksi secara cash. Kenapa secara cash? Karena lebih memudahkan, nggak ribet buka handphone, dan atau contohnya kayak debit atau scan barcode ya kan, lebih bagus, lebih enak cash sih. Walaupun kita terima kembalian gitu. Sebagai customer yang lebih suka berbelanja secara online atau AlfaGift atau offline store? Sebagian customer Anda suka, tergantung keadaan. Kalau keadaan dalam situasi hujan atau malas gerak, saya lebih memilih belanja secara online. Sebagai customer, 17, sebagai customer, apakah Anda dimudahkan untuk dalam penarikan uang di Alfamart? Ya, cukup dimudahkan. Karena dalam waktu 5 menit kita bisa tarik tunai dari Alfamart. Selain penarikan, apakah Anda juga dimudahkan dalam pembayar aplikasi lainnya seperti Dana, ShopeePay dan lain-lain? Ya, cukup dimudahkan karena transaksi gampang.
hal yang membuat Anda lebih memilih belanja di Alfamart daripada store-store yang lain? Yang pertama, dikarenakan jarak dan jangkauan serta sering mengadakan promo-promo. 20. Saran terkait kamu sebagai customer untuk belanja di Alfamart. Tidak banyak sih, tapi semoga kedepannya Alfamart lebih memperbanyak promo-promo yang menakjubkan. Karena namanya juga anak kuliah ya kan, jadi lebih mengincar promo, apalagi anak kos ya kan. Beli Indomie 10.000 5, itu promo banget. Jadi ini ada sedikit detail dokumentasi bersama customer. Ini customernya, ini kita. Jadi ini prosesnya ya. Nah, yang kedua, wawancara bersama karyawan Alfamart. Di sini ada kasir dari Alfamart tersebut yang bernama Widya Indrianti, umur 23 tahun, Jalan Bagunsari, LK nomor 77. Nah, pertanyaan pertama, Alfamart buka dari jam berapa hingga ke jam berapa? Mulai dari jam 6.30 sampai 23.00. Nomor 2, apakah selalu diwajibkan bagi karyawan untuk selalu menggunakan atribut yang disediakan oleh Alfamart saat bekerja? Wajib dan harus sesuai SOP. Apa yang membuat Anda tertarik untuk bergabung kerja di Alfamart dengan pihak Alfamart? Karena gaji UMR. Apakah Alfamart menawarkan gaji yang lumayan kepada Anda? Sangat lumayan, cukup untuk saya. Apakah Anda pernah mengalami kejadian yang merugikan ketika bekerja di Alfamart? Pernah, contohnya seperti top up dana. Iya, mereka coba top up dana. Gini kan, customer mau top up dana, mereka buatnya 50.000, tapi yang masuk itu 500.000. Itu sangat merugikan karena mereka harus ganti rugi. Apa yang Anda lakukan untuk menarik konsumen untuk berbelanja di Alfamart? Memberi penawaran kepada customer yang dikarenakan ada target dari pihak Alfamart. Apakah Alfamart menawarkan harga khusus untuk produk-produk yang tertentu setiap harinya? Iya, karena ada promo yang harus dijalankan setiap minggunya. Apa yang membuat customer lebih senang berbelanja di Alfamart? Mungkin promo yang jauh lebih miring dari produk sebelah. Promo apa yang sering dibeli oleh customer ketika belanja di Alfamart? Air mineral, kebutuhan pokok, kebutuhan baby. Nomor 10. Apakah menurut Anda Alfamart menyediakan produk yang lengkap? Ya, seperti personal care, baby care, dan produk sembako. Apakah Anda memiliki pengetahuan tentang produk yang dijual secara baik? Ya, pastinya. Karena harus menawarkan semua produk, jadi harus hafal sedikit banyaknya. Jadi mereka itu harus tahu apa produk yang mereka jual. Contohnya kayak ini satu barang ini akan kegunaannya apa, harus mereka jelaskan kalau customer bertanya. Nah, ke-12, apakah Anda merasa puas dengan bekerja sebagai karyawan Alfamart? Sangat puas. 13, apakah fasilitas yang disediakan oleh Alfamart sangat membantu Anda saat bekerja? Sangat membantu. Apakah yang akan dibuat untuk menarik konsumen supaya belanja di Alfamart? Ada yang namanya sapu bersih, ada yang namanya ronda sore, atau promosi. Apakah Alfamart memberikan diskon pembelanjaan tertentu bagi para member? Biasanya ada potongan member dan poin member perbelanjaan. Apakah layanan Alfagip memudahkan customer untuk berbelanja secara online? Sangat mempermudah sekali, soalnya pesanan online bisa diantar langsung seperti toko-toko khusus. Sebagai karyawan Alfamart, ada lebih suka customer berbelanja online atau Alfagip atau offline atau di store. Offline karena bisa sekalian menawarkan produk-produk PSM, JSM, PTW. Sebagai karyawan yang lebih suka customer bertransaksi, sebagai karyawan Anda lebih suka customer yang bertransaksi secara online atau QRIS atau online? QRIS atau online karena tidak perlu uang kembali. Sebagai karyawan Alfamart juga memudahkan customer dalam pembayaran aplikasi seperti Dana, Line, Shopee. Saya maunya mempermudah tapi jaringan sulit. Nah, mereka maunya itu mempermudah ya kan, tapi kadang jaringan di tempat mereka itu sulit gitu untuk sistem jaringan mereka tuh sulit. 20, saran terkait dari kamu sebagai karyawan Alfamart.
Kedepannya kalau bisa budget dan minus dinaikkan, jangan 300.000, kalau bisa 1 juta per satu toko. Nah, di sini ada dokumentasi bersama karyawan Alfamartnya. Ini dia, ini adalah Widya Indrianti dan ini kami. Oke. Berikut ada panduan wawancara oleh customer Indomaret. Ini kita ke perusahaan retail kedua, yaitu Indomaret. Kita akan mewawancarai customer Indomaretnya pertama. Dengan nama Cici Puspitasari, umur 23 tahun, alamat Jalan Luku Kompleks 1 Komplek Golden. Ini ada beberapa pertanyaan. Nah, saya akan membacakan, enggak semua akan saya bacakan, tapi akan saya bacakan sedikit. Apakah Anda merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas Indomaret? Ya, saya sangat puas terhadap pelayanan mereka yang sangat ramah. Berapa kali dalam 1 bulan Anda dapat berbelanja di Indomaret? Kemungkinan bisa kurang lebih, bisa lebih dari 15 kali tiap bulan, karena saya emang suka belanja di sini, gitu kan. Mengapa lebih memilih belanja Indomaret atau tidak berbelanja di Indomaret? Saya lebih suka belanja di sini karena kan jaraknya dari tempat tinggal saya lebih dekat. Apakah yang membuat Anda tertarik untuk berbelanja di Indomaret? Indomaret sering mengadakan diskon atau promo, dan hal tersebut juga cocok untuk saya yang bagi kaum mencari promo. Apakah menurut Anda Indomaret menyediakan produk yang lengkap? Ya, cukup lengkap untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Nah, kita lanjut. Ini kalian bisa lihat pertanyaannya selebihnya. Kita lanjut di pertanyaan berikut. Apakah Anda pernah mengalami kejadian yang merugikan ketika belanja di Indomaret? Pernah, seperti harga yang tidak sesuai saat diambil di rak, pada saat dibayar ke kasir harga sudah berbeda. Apakah kualitas pelayanan di Indomaret sesuai dengan yang Anda harapkan? Ya, sesuai, lumayan sesuai. Lalu selain penarikan apa Anda juga dimudahkan dalam pembayaran? Ya, cukup dimudahkan. Sebagai customer Anda dimudahkan dalam penarikan uang di Indomaret, ya cukup dipermudah karena lihat situasi jaringan juga. Oke, di nomor 20 ada saran dari customer sebagai customer untuk Indomaret. Semoga kedepannya Indomaret bisa memperbanyak promo-promo yang lumayan banyak. Nah, karena di Indomaret itu tidak bisa ambil dokumentasi, tidak diperbolehkan untuk ambil dokumentasi, kita cukup wawancara saja. Karena di Indomaret mereka punya privasi. Kedua ada berikutnya ada panduan wawancara karyawan Indomaret. Dengan Tania Febi Nabila, umur 20 tahun, di Lubuk Hulu, Kecamatan Datuk 50, Kabupaten Batubara. Jadi dia jauh bekerja ke Medan. Jadi pertanyaan pertama, Alfamart buka dari jam berapa hingga jam berapa? Toko reguler itu dari jam 7 hingga 22.30, tapi ada juga yang toko 24 jam. Nah, apakah selalu diwajibkan karyawan untuk selalu menggunakan atribut yang disediakan oleh Indomaret saat bekerja? Iya, karena itu adalah salah satu standar operasional perusahaan. Apa yang membuat Anda tertarik untuk bergabung kerja dengan pihak Indomaret? Selain menambah pengalaman, di satu sisi lain saya senang berdagang dan selain itu memperbaiki perekonomian keluarga saya. Nomor 4, apakah Indomaret menawarkan gaji yang lumayan kepada Anda? Iya, gaji yang diberikan Indomaret sesuai dengan UMR atau UMK setempat. Apakah Anda pernah mengalami kerugian ketika bekerja di Indomaret? Ya, hilangnya barang di toko menyebabkan kerugian bagi anak-anak toko karena adanya
kurang pengawasan dari anak toko. Nah, kita bisa next ya. Ini pertanyaan berikutnya bisa dibaca. Lalu kita akan lompat ke nomor 11. Apakah Anda memiliki pengetahuan tentang produk yang dijual secara baik? Melakukan kegiatan PJR setiap hari agar tampilan produk tetap terjaga dengan baik. Cek expired tiap hari, cek kesegaran buah. Lalu di nomor 10, menurut Anda Indomaret menyediakan produk yang lengkap? Menurut saya cukup lengkap. Apakah Anda merasa puas dengan bekerja sebagai karyawan Indomaret? Dapat memperbaiki perekonomian keluarga. Oke, kita lanjut ke nomor 15. Apakah Indomaret akan memberikan diskon perbelanjaan tertentu bagi para member? Tidak. Member Indomaret digunakan ketika berbelanja untuk menambah poin yang didapat sesuai belanjaan konsumen dan bisa ditukar produk Indomaret. Poin Indomaret sesuai poin yang dikumpulkan di member. Apakah layanan klik Indomaret mempermudahkan customer Anda untuk berbelanja secara online? Ya, dapat mempermudahkan konsumen untuk berbelanja secara online. Selain itu, juga bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Kita next di nomor 20. Saran terkait dari kamu sebagai karyawan Indomaret untuk Indomaret. Sebaiknya perusahaan mempertimbangkan karyawan yang benar-benar kompeten untuk dinaikkan jabatannya, misalnya dengan membuat track record ataupun kinerja karyawan tersebut sebagai beberapa waktu sehingga bisa mendapatkan penilaian objektif. Nah, karena tidak bisa mengambil dokumentasi di Indomaret, jadi kita sengaja ambil foto Indomaretnya dari jauh. Nah, ini adalah contoh penampakan Indomaret di Indomaret JCT. Indomaret JCT ini ya, Medan. Ini juga sedikit ya. Nah, kedua, yang terakhir ada perusahaan retail panduan wawancara customer Alfamidi. Ada nama customernya ada Puput Novitasari Angkat, umur 23 tahun, alamat Jalan Eka Surya, Gang Satria Utama. Nah, pertanyaannya hampir sama sih, setiap pertanyaan kita pertanyakan karena ini dari perusahaan retail, PT-PT retail. Jadi pertanyaannya memang hampir semua sama. Jadi tergantung jawaban mereka karena customernya berbeda-beda, ada dari Indomaret, ada dari Alfamart, Alfamidi. Pas mereka belanja, jadi kita wawancara di situ. Lalu ini ada pertanyaannya. Apakah Anda merasa puas dengan pelayanan yang diberikan petugas Alfamidi? Ya, saya cukup puas terhadap pelayanan mereka yang cukup ramah. Berapa kali dalam satu bulan Anda berbelanja? Kemungkinan bisa 5 kali tiap bulannya. Mengapa Anda belanja di Alfamidi? Sebenarnya saya jarang belanja di sini karena jarak dari tempat tinggal saya cukup jauh dengan Alfamidi. Apakah yang membuat Anda tertarik berbelanja di Alfamidi? Alfamidi di sini sering mengadakan diskon dan promo. Hal tersebut sangat cocok untuk saya yang suka mencari promo. Jawabannya tetap sama, cocok untuk saya karena menjanjikan promo. Ya, untuk yang suka mencari promo. Apakah menurut Anda Alfamidi menyediakan produk yang lengkap? Ya, cukup lengkap. Apakah mempunyai kesulitan ketika berbelanja di Alfamidi? Tidak, karena label harganya sudah tertera pada saat belanja. Nah, ini yang lainnya. Kita lanjut di nomor 11. Apakah Anda merasa puas ketika berbelanja di Alfamidi? Pelayanan kasir yang sangat baik dan ramah beserta diskon yang sering sekali
diadakan? Jawabannya tetap diskon ya. Apakah fasilitas Alfamidi yang disediakan Alfamidi sangat membantu Anda saat belanja? Ya, cukup membantu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Hal yang membuat Anda lebih memilih belanja di Alfamidi daripada store lain dikarenakan mengadakan promo dan diskon. Sering mengadakan, ya kan? Nah, nomor 20, saran terkait kamu sebagai customer Alfamidi. Semoga kedepannya Alfamidi selalu bisa memperbanyak promo-promo yang banyak gitu. Tetap mencari promo ya. Oke, di next ada panduan wawancara untuk karyawan Alfamidi. Nama Rafa Sabira, umur 20 tahun, alamat Jalan Titipapan, Jalan Rezeki nomor 30D. Pertanyaan pertama, Alfamidi buka dari jam berapa hingga jam berapa? Jam 6 sampai jam 23.00. Apakah selalu diwajibkan bagi orang untuk menggunakan atribut ini disediakan oleh Alfamart saat bekerja? Wajib, karena itu adalah salah satu SOP. Apa yang membuat Anda tertarik untuk bekerja dan menggunakan Alfamart? Karena gajinya UMK sehingga cukup untuk kebutuhan saya. Kalau masih lajang, seperti saya ini pembicaranya. Nah, keempat, apakah Alfamidi menawarkan gaji yang lumayan kepada Anda? Gaji yang diberikan sesuai UMK atau UMR setempat. Apakah Anda pernah mengalami kejadian merugikan ketika belanja di Alfamidi? Pernah. Hilangnya barang toko yang menyebabkan kerugian anak toko. Apa yang Anda lakukan untuk menarik konsumen untuk berbelanja di Alfamidi? Melakukan pelayanan yang baik dan baik terhadap kepekaan terhadap kebutuhan konsumen, inisiatif terhadap produk pengganti, menawarkan produk yang sedang promo. Nah, ini lainnya pertanyaannya. Kita lanjut ke 12. Apakah Anda merasa puas bekerja sebagai karyawan Alfamidi? Ya, cukup puas. Hal tersebut tergantung oleh kerja sama tim yang ada di toko. 13. Apakah fasilitas yang disediakan oleh Alfamidi sangat membantu saat bekerja? Ya, sangat membantu karena selain menyediakan atribut yang lengkap, juga menyediakan mes bagi para pekerja laki-laki. Jadi Alfamidi itu, keunggulan Alfamidi itu mereka menyediakan mes untuk karyawan laki-laki. Contohnya karyawan yang jauh dari luar kota gitu ya kan. Ini pertanyaan selanjutnya. Kita lanjut ke 19. Sebagai karyawan Alfamart, sebagai karyawan, apakah Anda juga mempermudahkan customer dalam pembayaran aplikasi-aplikasi seperti Dana dan Shopee dan lain-lain? Bukan hanya pembayaran tersebut, juga bisa melakukan pembayaran pesawat. Ya, bukan hanya pembayaran tersebut juga bisa melakukan pembayaran pesawat ya. Jadi bukan cuma pembayaran Dana, Shopee atau yang lain-lain. Alfamidi juga menyediakan pembayaran tiket pesawat dan lain-lain juga. Nomor 20, saran terkait kamu sebagai karyawan untuk Alfamidi. Mungkin kedepannya Alfamidi bisa membuka cabang lebih banyak lagi serta jarak antara toko yang tidak berjauhan. Jadi di sini kan khususnya di Kota Medan, Alfamidi itu jarang. Misalnya dari Alfamidi ke yang pertama untuk ke yang dua, kita bisa tempuh jarak agak jauh. Malah kita bisa melewati Alfamart, contohnya 2 atau 3 perusahaan retail seperti Alfamart, Indomaret. Ya, sebelum menjumpa Alfamidi berikutnya 2 atau 3, contohnya 2 Alfamart, 2 Indomaret, lalu kita jumpa Alfamidi yang kedua gitu. Jadi jaraknya terlalu jauh. Nah, ini foto customer Alfamidi, foto karyawan Alfamidi. Cantik bukan kakak ini? Ya, cantik dong. Makanya jadi karyawan Alfamidi. Oke, sekian video presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang ataupun tutur kata yang salah, saya mohon maaf.
dan mohon dimaafkan. Nah, sekian presentasi dari saya tentang perbedaan marketing penjualan retail dari program studi sistem informasi, mata kuliah math atau metodologi penelitian. Saya Victor Franz Maurudi Pangaribuan pamit undur diri. Terima kasih dan selamat menyaksikan.